Petugas berhasil mengevakuasi satu korban lain dari musibah kebakaran di Duren 3, Jakarta Selatan. 20 orang tewas akibat longsor di barat laut Filipina. Ini dia sensasi bersantap di dalam kabin pesawat. Jangan lewatkan kisah penuh inspirasi dari sosok pengusaha yang satu ini. Kita awali informasi pertama Net 5 pagi ini dari Jakarta. Selasa dini hari, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi satu korban lain dari musibah kebakaran di Duren 3, Jakarta Selatan. Korban tewas diketahui bernama Santi, sedangkan satu korban lagi belum ditemukan, yakni bayi berusia 2 bulan. Korban tewas dalam peristiwa kebakaran di toko bangunan di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan bertambah. Satu korban wanita berhasil dievakuasi dari reruntuhan puing bangunan pada Selasa dini hari. Korban tewas diketahui bernama Santi, sedangkan satu korban lagi belum ditemukan, yakni bayi berusia 2 bulan bernama Fiona Aurelia. Masih ada 2 korban yang tertinggal, kemudian saya koordinasi Pak RT, saya ajak masuk. Saya cari sekitar 10 menit, 5 menit. Prediksi saya tepat, karena sudah tercium baunya di sekitar bawah tangga. Proses evakuasi dimulai Senin pukul 8 malam. Sedikitnya 10 orang petugas ikut dalam evakuasi. Meski sempat mengalami kesulitan, akhirnya korban berhasil ditemukan. Kesulitannya banyak karena dia tertumpuk puing-puing, triplek, puing besi. Besi-besi itu banyak kan, kesulitannya itu. Kebakaran di toko bangunan milik Chong Chiu Tin terjadi pada Minggu sore. Total sudah 4 orang korban berhasil dievakuasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun dugaan kuat kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Asri Sapti, Januari Yuda melaporkan untuk NET. D, tersangka kecelakaan di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat terbukti tidak mengkonsumsi narkoba atau alkohol. Polisi kini mencari teman yang semobil dengan D saat kejadian. Hingga Senin sore, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih memeriksa D, tersangka kasus kecelakaan di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dari hasil tes urin, tersangka D terbukti tidak mengkonsumsi obat terlarang atau minuman beralkohol saat kecelakaan terjadi. Selain tersangka, polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi. Kita melihat dari dugaan sementara dari kerusakan kendaraan yang ada, ini ya setidaknya masih boleh dikatakan kami belum bisa menentukan pasti ya, tapi ada kecepatan yang masih di bawah 100 kalau melihat dari kondisi kendaraannya. Polisi kini tengah mencari rekan tersangka yang semobil dengan D saat peristiwa terjadi. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikendarai tersangka hilang kendali lalu menabrak satu orang di bahu Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Mobil kemudian kehilangan keseimbangan dan menabrak 3 mobil lain. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka. Tersangka D kini dijerat pasal 283 dan 310 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Oktabari melaporkan untuk NET. Sebuah tas mencurigakan ditemukan dekat rumah mantan Kapolda Kalimantan Tengah di Kebayoran Baru, Jakarta. Polisi menutup jalan dan mendatangkan penjinak bom dari Gegana. Senin malam, warga Jalan Abdul Majid Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan benda mencurigakan di samping rumah mantan Kapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Bahtiar Hasanuddin. Benda mencurigakan berupa tas hitam yang berada di bawah pohon ini langsung dilaporkan ke polisi. Untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, polisi mengamankan lokasi dengan menutup jalan. Tak berapa lama, tim penjinak bom dari Gegana Polda Metro Jaya tiba untuk memeriksa isi tas. Setelah melakukan pengecekan, tim Gegana Polda Metro Jaya memastikan jika isi tas bukanlah benda berbahaya. Hasil pengecekan sementara yang kami dapatkan bahwa benda tersebut bukan merupakan benda yang kira-kira
Isinya apa tadi Bang dalam tas itu? Untuk baju di dalam tas itu kami temukan tas ransel warna hitam dengan corak motif merah. Kami temukan beberapa potong kain yang juga baju. Dari hasil rekaman kamera tersembunyi atau CCTV yang berada di sekitar lokasi, seseorang sengaja meletakkan tas hitam tersebut di bawah pohon. Namun polisi belum menyimpulkan apakah aksi ini termasuk dalam teror yang ditujukan pada Brigjen Bahtiar Hasanuddin. Sebelumnya bulan Maret lalu, di lokasi yang sama terjadi aksi teror berupa pelemparan bom Molotov yang mengenai dinding rumah di rumah Brigjen Bahtiar Hasanuddin. Okta Berry melaporkan untuk NET. Senin pagi, Presiden SBY meresmikan tol yang menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Tanjung Benoa, Bali. Tol sepanjang 12,7 km yang berdiri di atas laut ini merupakan hasil karya anak bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin pagi meresmikan jalan tol yang menghubungkan wilayah Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Tanjung Benoa, Bali. Jalan tol sepanjang 12,7 km ini memakan biaya sebesar 2,4 triliun rupiah. Dana yang digunakan tidak berasal dari APBD, melainkan konsorsium beberapa BUMN. Di antaranya Jasa Marga, Pelindo 3, dan Angkasa Pura I. Selain itu, Pemprov Bali dan Pemkab Badung juga ambil bagian dalam pembiayaan. Presiden SBY menamakan tol ini Tol Bali Mandara, yang berarti tol di atas laut. Jalan tol ini merupakan hasil karya anak bangsa dan menjadi tonggak sejarah baru dalam bidang konstruksi Indonesia. Hari ini kita kembali berbangga dengan selesainya pembangunan jalan tol pertama yang dibangun di atas laut, sekali lagi hasil karya putra-putri terbaik bangsa kita. Mulai Selasa, jalan tol ini sudah bisa digunakan oleh warga tanpa dipungut biaya. Namun mulai tanggal 1 Oktober nanti, tarif berlaku bagi golongan 1 yaitu minibus dan sedan sebesar Rp10.000. Golongan 2 yaitu kendaraan truk atau besar sebesar Rp15.000 sampai Rp30.000. Sementara sepeda motor sebesar Rp4.000. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Komisi 3 DPR telah memilih 4 hakim agung. Dugaan adanya suap salah satu calon hakim agung kepada salah satu anggota dewan tidak menghambat voting. Rapat pemilihan Hakim Agung digelar Komisi 3 DPR sejak Senin sore di Gedung DPR MPR Jakarta. Rapat yang dihadiri oleh 55 anggota Komisi 3 tersebut masih dipimpin oleh Gede Pasek Suardika. Pemilihan Hakim Agung akhirnya digelar melalui proses voting. Dari 12 calon Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial, 4 Hakim Agung terpilih. 1. Sahrul Rabain SAMH dengan 39 suara. 2. H. Edi Armi SAMH dengan 35 suara. 3. Sumardiatmo SAMH dengan 28 suara. Dan keempat, Marwak Domatika Pasaribu SAM Home dengan 27 suara. Beberapa anggota Komisi 3 sempat meminta proses voting ditunda terkait dugaan lobi calon Hakim Agung di toilet beberapa waktu lalu. Namun Gede Pasek tetap melakukan pemilihan sesuai jadwal karena penyelesaian permasalahan ada di tangan Komisi Yudisial. Jadi intinya hari ini kita menunjukkan pada publik bahwa tidak ada kaitannya antara suap dengan pemilihan ini. Malah yang diusulkan tidak hanya dapat 1 suara, itu pun kita tidak tahu siapa yang memilih beliau. Sebelumnya, uji kelayakan dan kepatutan terhadap 12 calon Hakim Agung dilaksanakan Komisi 3 DPR pada 18 September 2013 lalu. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dicederai isu adanya suap, menyusul pertemuan di toilet antara anggota Komisi 3 fraksi PKB Bahrudin Nasori dengan salah seorang calon Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Windy Rahmanita, Agus Wahmi melaporkan untuk NET. Senin siang, Dinas Kesehatan Kota Tegal, Jawa Tengah melakukan sidak ke sejumlah sekolah. Dalam sidak, petugas menemukan beberapa pedagang jajanan sekolah menggunakan zat berbahaya. Dinas Kesehatan Kota Tegal, Jawa Tengah melakukan sidak jajanan ke sejumlah sekolah pada Senin siang. Petugas mengambil beberapa sampel makanan dan melakukan uji laboratorium. Beberapa jajanan teridentifikasi mengandung zat berbahaya seperti borak sebagai bahan pengawet. Ya tadi itu.
zat pewarna, kemudian zat pengawet, ya, itu dari formalin, borat, ya, rodamin B, metil yellow. Ya, jadi kita kan sifatnya ini hanya menemukan ada ini lah, nanti kita tidak lanjuti setelah kita lakukan tadi pelacakan. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tegal di tahun 2010 terdapat sekitar 15% jajanan anak mengandung zat berbahaya. Namun angka tersebut menurun di tahun 2013. Untuk mencegah maraknya peredaran jajanan berbahaya di kalangan anak-anak, pihak Dinkes akan terus melakukan sidak ke sejumlah sekolah, termasuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pedagang daging sapi di Tasikmalaya, Jawa Barat mengeluh karena harga daging sapi terus merangkak naik. Harga daging sapi saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Selain itu, pasokan daging dari bandar juga terus berkurang. Sudah hampir sepekan, kios penjual daging sapi di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat nampak lengang. Seperti di Blok D yang biasanya dipenuhi para pedagang, kini terlihat sepi. Sepinya pembeli membuat para pedagang di pasar ini memutuskan untuk tidak berjualan. Jika biasanya pedagang menjual ratusan kilogram daging dalam sehari, belakangan mereka hanya menjual beberapa kilogram saja, itu pun dari para pelanggan harian. Selain harga daging yang terus merangkak naik, pasokan dari bandar juga berkurang. Yang pembeli itu cuma itu saja, biasanya kan pelanggan itu tukang bakso, misalkan warung nasi. Langganan berarti ya Bu ya? Iya, langganan sehari-hari. Itu juga yang biasanya suka pakai banyak gitu ya, sekarang kok jadi kurang. Harga daging sapi di Tasikmalaya saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp85.000 per kilo. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga dan pasokan daging, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Puluhan warga Surabaya menyambut antusias kedatangan Kapten Tim Garuda Muda, Evan Dimas. Warga berebut foto bersama Evan. Evan adalah idola baru sepak bola Indonesia setelah memimpin Timnas U19 menjuarai Piala AFF 2013. Tak seperti biasanya, Jalan Ngemplak, Kelurahan Made, Surabaya diramaikan oleh warga yang ingin menyambut kedatangan Kapten Timnas Garuda Muda, Evan Dimas, Senin malam. Suasana haru sempat mewarnai kedatangan Evan Dimas ketika bertemu ibunda tercinta. Ini adalah pertama kalinya Evan bertemu orang tuanya setelah 8 bulan melakukan pemusatan latihan dan bertanding di Piala AFF 2013. Evan yang pulang ditemani rekan satu timnya Putu Mahardika disambut bak superstar. Meski lelah, sulung 4 bersaudara ini tetap melayani puluhan warga desa Made yang tak sabar berebut foto. Persiapannya kan untuk saat ini libur, ya persiapan yang penting jaga kondisi, terus jangan capek-capek biar nanti kembali TC biar fit lagi gitu. Yang paling dikangenin ya keluarga, pertama keluarga Mas, yang kedua main-main sama orang kampung gitu. Ibunda serta keluarga sederhana Evan sangat bangga akan prestasi sang buah hati. Libur 4 hari pemain Garuda Muda akan dimanfaatkan Evan untuk mengunjungi makam kakeknya di Tuban, Jawa Timur, serta sanak keluarga di Surabaya. Ya, untuk Evan harus berhati-hati sama orang, ya harus rendah hati dan harus jangan sombong. Itu harapan saya. Untuk kesukaannya Evan, makannya Evan kesukaannya harus dikasih. Biasanya sukanya itu rawon, terus sama sayur bening itu, pindang, sambal pencit itu. Meski disibukkan rutinitas yang padat sebelum kembali melakukan pemusatan latihan, Evan tetap fokus menjaga stamina untuk persiapan Piala AFC Oktober mendatang. Sandi Priawan, Mustika Muhammad melaporkan untuk NET. 20 orang tewas akibat longsor di barat laut Filipina. Kami akan kembali dengan informasi mancanegara sesaat lagi. This is for you. I'm gonna expect a lot more from you. Tapi I believe like there is something about you guys yang kayaknya
saya pengen masukin gitu. You have to know that singers itu senjatanya itu di vocal cord. Janji ya, jangan malu-maluin saya loh. It takes a lot more than just singing skill to be a successful singer. Okay, try again. Seberapa pengennya kamu masuk Nash Academy? We're gonna make your life like hell. Saya kan sebenarnya pengen lihat pada saat lagi dia di bawah pressure. Now your turn. Ini malam keberuntungan Anda. Stay at home and wait for a more entertaining night. Tonight Show! Ari Untung akan menemani malam Anda dengan topik menarik. Gue suka nyari Untung tuh pinter. Pinter, tapi nggak mau kelihatan pinter gitu. Cerita semua FTV atau ya cerita-cerita kayak gitu ya, skenario kebaca semuanya. Kalau nggak kebaca kita nggak bisa syuting. Tonight Show, Senin sampai Jumat jam 10 malam, hanya di NET. For every update in the entertainment world, Hello people, howdy. we are the first to find informasi dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Temukan semuanya di sini. We don't miss any detail. Hi Net, this is Mei. Belajar untuk respect dengan apa yang dikerjakan. Time to say Bye-bye. Entertainment news hanya di NET. Anda berani hadapi tantangan kami? Eyo, what's up? Melengkapi malam Anda akan hadir excitement yang mencengangkan. Here to fly is not impossible. Prepare to be wow. This is not just another game. See you on X Games. Hanya di NET. Siapkan sarapan Anda untuk ditemani tayangan pagi yang inspiratif dan up to date. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Awali hari ini dengan semangat berkarya. Akhirnya Indonesia juara. Terima kasih Coach Indra Syafri, terima kasih skuad Garuda. Wah, ribuan siswa melakukan bersih-bersih pantai di Kenjeran pada Minggu pagi. Selamat beraktivitas, selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Informasi mancanegara pagi ini dimulai dari Kenya. Militer Kenya berhasil mengevakuasi mayoritas sandera di Mall Nairobi. Pemerintah Kenya menuding kelompok teroris internasional berada di balik serangan yang terjadi sejak Jumat lalu itu. Militer Kenya terus bergerak masuk ke pusat perbelanjaan Nairobi, Kenya 3 hari pasca penyanderaan warga oleh kelompok teroris Al-Shabaab. Asap tebal yang keluar dari dalam mal berasal dari aksi pembakaran tempat tidur yang dilakukan oleh kelompok teroris untuk mempersulit upaya penyelamatan yang sedang dikerahkan oleh pemerintah Kenya. Aksi teror terjadi sejak hari Jumat pekan lalu. Hingga saat ini tercatat korban tewas mencapai 62 orang. Kelompok teroris Al-Shabaab menyatakan akan terus membunuh sandera jika pihak militer bergerak masuk. Namun pemerintah Kenya tetap bergerak maju dan berhasil menyudutkan aksi teror ke bagian barat mal. The process of evacuating hostages have gone on very well, and we are very certain that if any, there are very, very little hostages in the building. We have done search of the building, and we can confirm that the hostages, almost all of them have been evacuated. Militer Kenya memastikan bahwa 2 teroris tewas saat baku tembak Senin pagi. Sebelumnya 1 orang teroris tewas Sabtu lalu. We have an idea who these people are, and they are clearly a multinational collection from all over the world. We have an idea, and we also have an idea that this is not clearly a local event. We are fighting global terrorism here. Hingga Senin malam, proses penyelamatan sandera masih terus dilakukan. Pemerintah Kenya belum mengetahui berapa angka pasti jumlah sandera dan teroris yang masih berada di dalam pusat perbelanjaan.
20 orang tewas akibat longsor yang terjadi di barat laut Filipina. Korban terbanyak berasal dari kota Subic, Provinsi Zambales. Sedikitnya 20 orang tewas akibat longsor di barat laut Filipina pada hari Senin. Hujan terus-menerus pasca badai Usagi memicu longsor terjadi di beberapa tempat di Filipina. 15 orang tewas diantaranya berasal dari kota Subic di Provinsi Zambales. Ano po sir, bigla na lang pong bumagsak po. Kaya nga po, ang ginawa ko po sir, tumakbo na lang po ako sa taas kasi yung tatlo kong anak nandito po sa taas. Yung isang buwan ko po at saka yung panganay ko yung sumunod. Andito po sila sa taas sir. Sila po nakakaligtas sir. Yung tatlong anak ko po nasa ilalim. Hingga kini jumlah total korban tewas akibat badai Usagi mencapai 47 orang di seluruh Asia. Akibat hujan deras yang menyertai badai Usagi, seekor kuda Nil di kebun binatang Chungsan, Santou, Guangdong, Cina lepas. Beruntung hewan-hewan seperti singa, harimau, dan macan tutul tetap aman di kandangnya. Seekor kuda Nil lepas dari kebun binatang Chongshan, kota Shantou, Guangdong, Cina hari Minggu lalu. Hujan deras akibat badai Usagi menyebabkan kuda Nil terlepas dari kandangnya. 河马它腿只有20公分长，所以说这个是不会出来的。就是昨天晚上呢，我们发现它出来了，就水超过80公分以后，它才能跳出来。 Kuda Nil ini ditemukan oleh warga di sebuah sungai dekat kebun binatang. Petugas kebun binatang berusaha menggiring kuda Nil tersebut namun tidak berhasil. 我们几个工作人员就驱赶它，因为它体型比较大，3吨多重，所以说呢，饲养员也是没办法。 Selain kuda Nil, seekor anjing laut dan 2 ekor kura-kura juga lepas dari kebun binatang ini. Meski begitu, hewan-hewan seperti singa, harimau, dan macan tetap aman di kandang. 凶猛的动物就是说，我们这里的狮、虎、豹啊，这些猫科动物啊，就是对人有伤害的、有危害性的，我们昨天接到通知以后，我们就防护措施做的都非常到位的。 Pada Senin sore, semua hewan yang lepas telah berhasil kembali ke kebun binatang. Minggu pagi, sebuah kecelakaan terjadi di Puno, Peru. 12 orang tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Kondisi jalan yang buruk dan cerobohnya para pengemudi menjadi penyebab kebanyakan kecelakaan di Peru. Sedikitnya 12 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka pada kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu pagi di Puno dekat perbatasan Bolivia, Peru. Kebanyakan dari korban kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan ini adalah para pekerja tambang. Buruknya kondisi jalan dan kecerobohan pengemudi menjadi penyebab sering terjadinya kecelakaan seperti ini di Peru. Sekitar 30 ekor paus pembunuh terdampar di pantai Ipanema, Brazil. Media setempat melaporkan bahwa 7 ekor paus yang terdampar mati pada Senin lalu. Puluh ekor paus terdampar di pantai Ipanema, area Branca, timur laut Brazil. Para pengunjung pantai berusaha menyelamatkan paus-paus yang terkenal dengan sebutan paus pembunuh tersebut. Senin lalu, media setempat melaporkan sedikitnya 7 ekor paus yang terdampar mati. Belum diketahui mengapa hewan-hewan mamalia laut ini terdampar. Video amatir masih merekam kekerasan yang terjadi di Suriah. Presiden Bashar Assad dalam wawancaranya dengan televisi negara Cina setuju menyerahkan senjata kimianya sesuai dengan kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia. Video amatir merekam kekerasan masih terjadi di Suriah. Di Jobar, Damaskus, para pejuang oposisi berhasil meledakkan sebuah tank pemerintah Suriah.
Para aktivis oposisi juga mengupload bagaimana kejadian pasca bom mobil meledak di Al-Mayadin, Provinsi Deir el-Zor, Senin lalu. مدينة الميادين 23/9/2013. الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan udara juga terjadi di Nawa, Provinsi Dara. Dalam sebuah wawancara dengan televisi negara Cina, Presiden Bashar Assad setuju akan menyerahkan senjata kimianya sesuai dengan kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia. لا يوجد أي مشكلة، لكن كما قلت إذا كان هناك توجهات من بعض الدول التي تريد أن تطلب من الإرهابيين القيام بأعمال ضد المفتشين من أجل منعهم، فالهدف منه اتهام الحكومة السورية. وتعلمين بأن الإرهابيون يستطيعوا أن ينتقلوا من مكان لآخر، يعني هم ليسوا موجودين في مناطق محددة. يبقى هذا احتمال، ولكنه حتى الآن هو مجرد احتمال، لا نستطيع أن نقدر هذا الشيء إلا عند مجيء المفتشين إلى سوريا. Sesuai dengan kesepakatan di Jenewa pekan lalu, para ahli ini rencananya akan tiba di Suriah pada bulan November mendatang. Bagaimana serunya sensasi bersantap di dalam kabin pesawat? Nantikan informasi selengkapnya saat lagi. Humor menggelitik akan menambah keseruan malam Anda. Happy Salman. Iya. Happy Salman. Happy salaman. Happy salaman itu ya happy saya nggak cepet. Happy saya lama. Iya. Siul. Siul. Sial. Si Dewi. Si Iul. Iya. Dewi Yul. Iya. Jangan sampai gue bilang PLSDH. Please The Comment hanya di Net. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kita tinggal di Indonesia, kita dikasih tempat di sini untuk hidup, tapi kita belum pernah kasih apa-apa untuk bangsa ini. Setahun ini pengen bayar hutang itu aja. Ini waktunya. Berikan dedikasi untuk negeri. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 5 sore, hanya di Net. Temukan hal unik dan menarik di sekitar Anda. Rekam videonya dari gaya hidup, hobi, kuliner, musik, sampai berita eksklusif terkini. Upload video Anda di cj.netmedia.co.id. Ini waktunya siapa saja bisa jadi jurnalis. Video menarik yang kami tayangkan akan mendapatkan imbalan yang menarik pula. Being active citizen will be waiting for your journal. Kalau masalah legenda atau enggak kan itu keberuntungan juga, itu pandangan orang kan. Yang pantas disebut legenda itu cuma Sang Kuryang. Bukan lagi waktunya untuk duduk diam di depan televisi. Net siap memberikan experience berbeda untuk Anda. Introducing Net Connect. Anda dapat berinteraksi dengan kami untuk keperluan voting, polling, informasi tambahan, sampaikan komentar Anda, menangkan hadiah. Caranya mudah. Ketika Anda melihat logo ini beserta kodenya di layar televisi Anda, segera buka tmssearch.com dari ponsel Anda. Masukkan kode yang tertera pada masing-masing program dan ikuti petunjuk yang ada. It's that simple. There, Anda telah terlibat dengan program kami. Sekarang Anda dapat berinteraksi dengan kami dan menjadi penonton yang aktif. Try it now and see how fun it is. It's time for two-way entertainment.
Net Connect. Di Kota Pahlawan, Surabaya, ada rumah makan unik. Ya, restoran yang satu ini menyajikan sensasi bersantap di dalam kabin sebuah pesawat. Ya, sudah jam 12 lebih, saatnya makan siang. Di sini, di Jalan Manyar Karto Arjo, Surabaya, saya mendapatkan referensi dari teman, ada warung unik di mana kita bisa menikmati kuliner sambil naik pesawat terbang. Tadi saya sudah mencari, sepertinya warungnya ini. Saya penasaran. Berlokasi di Jalan Manyar Kertowarjo, Surabaya, Jawa Timur, selamat datang di penerbangan penuh cita rasa. Melayani pelanggan sejak Mei 2013, inilah rumah makan berkonsep kabin pesawat terbang pertama di Indonesia. Tersedia 34 seat, tak perlu tiket atau boarding pass. Penumpang atau pengunjung bebas memilih sendiri sudut bersantap favoritnya. Semua ornamen merupakan pesanan khusus, termasuk tata cahaya dan peralatan makannya. Semua demi menghadirkan sensasi maksimal bersantap di udara. Juga untuk mewujudkan inspirasi awal pendiriannya yang tak lain kekaguman para pemilik terhadap sosok ahli pesawat kebanggaan Nusantara, B.J. Habibie. Biasanya hanya makan saja dan kemudian pulang seperti itu. Nah, di sini kita ingin mencoba menghadirkan suatu experience di mana pengunjung tidak hanya merasakan makan aja, tapi mereka bisa mendapatkan suatu experience seperti mereka makan selayaknya di pesawat terbang seperti itu. Sesuai konsepnya, ragam pilihan menu sajian kental nuansa penerbangan. Yang jadi andalan aneka olahan mie, seperti mie Hercules dan aneka mie Boeing ini. Dan sebagai penyegar dahaga, Airlines Illusion bisa jadi pilihan. Unik di mata dan unik di rasa. Tak heran warung makan ini menarik banyak pecinta kuliner. Dari segi tempat, ini enak banget tempatnya ya, comfortable banget. Terus juga dari segi makanannya itu variatif. Kayak noodle-nya itu juga tekstur mie-nya itu kenyal gitu loh, enak gitu loh, pas. Toppingnya juga oke. Terus kalau yang mie-nya kan macam-macam jenisnya ya, ada yang mie-nya yang basic, ada yang agak spicy gitu loh, jadi unik banget gitu loh. Hidangan nikmat ala kabin pesawat ini tersaji setiap hari dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Harganya mulai Rp15.000 per porsi. Nikmat sekali makan siang saya kali ini. Bagaimana tidak, sweet noodle mie manis Boeing 202 habis atau landing di perut saya. Warung ini buka mulai pukul 11 siang hingga 10 malam. Untuk harga tidak ada masalah karena relatif murah, di mana harga yang ditawarkan 20 hingga 28.000. Tidak ada salahnya jika Anda ke Surabaya berkunjung ke warung ini. Selamat menikmati penerbangan. Ups, selamat menikmati hidangan Anda. Sandi Priawan, Rizky Zulfi Anwar melaporkan untuk NET. Dari Surabaya kita berpindah ke rumah makan di Bandung, Jawa Barat yang juga tak kalah unik, Zen. Karena mengadaptasi konsep bioskop tempo dulu. Oh, berarti sambil makan bisa nonton film dong ya? Bener banget, dan juga bukannya film biasa tapi kita bisa bernostalgia. Karena bisa mengenang kejayaan perfilman Indonesia. Berikut liputannya. Deretan poster film terpampang menyambut pengunjung. Tertarik masuk? Anda harus mengambil tiket terlebih dahulu. Udah pernah kesini belum? Udah. Tiketnya. Di bagian dalam bangunan terdapat berbagai macam poster film zaman dahulu, serta lukisan mural yang menampilkan wajah-wajah tokoh perfilman Indonesia. Mulai dari Warkop DKI, Elvi Sukaesih, sampai Susana. Rumah makan yang buka Agustus 2012 ini memang dirancang menyerupai bioskop zaman dulu. Di era 70 hingga 80-an, mayoritas bioskop tak beratap. Ketika hujan, penonton bubar. Sehingga istilah misbar alias gerimis bubar menjadi populer. Makanya kalau misalnya zaman dulu itu kayak semacam layar tancap. Makanya diusung kita pesta rakyat. Nah, biar dari harganya terjangkau, dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah juga bisa kayak gitu. Di tengah ruangan terdapat sebuah amfiteater yang memutar film-film Indonesia zaman dulu.
Jika ingin menonton, pengunjung tak perlu merogoh kocek sama sekali. Yang bikin lucu tuh konsepnya sih kayak di Bandung kayaknya baru satu ini tempat makan yang jadul, yang nampilin film-film lama, Dono, apa Mas Boy kayak gitu-gitu. Terus lucu banget, retro tahun 90-an gitu. Sambil bernostalgia merasakan kembali kejayaan perfilman Indonesia, pengunjung juga bisa menikmati masakan khas Nusantara. Ayam kremes, rendang jengkol, terong balado, dan masih banyak lagi. Sambil makan, sambil nonton, itu yang lebih seru. Di tempat lain nggak ada kan yang seperti ini. Karena konsep uniknya, rumah makan yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung ini tak pernah sepi pengunjung. Nah, jika ingin merasakan kejayaan bioskop dan perfilman Indonesia tempo dulu, datang saja ke sini. Noviar Jamal, Iman Baruna melaporkan untuk NET. Nah, yang satu ini Elis, sensasi potongan daging jeroan sapi yang disiram kuah kaya rempah. Apalagi kalau bukan empal gentong. Makanan ini selalu diburu para pecinta kuliner. Bener banget nih Zen, karena memang empal gentong ini tidak ada duanya ya. Dan racikan resep asli empal gentong bisa Anda cicipi di salah satu warung yang telah berusia lebih dari 60 tahun. Berikut ini. Empal gentong, kuliner khas Cirebon yang mudah ditemui di sepanjang jalur Pantura Cirebon. Jumlah pedagang empal gentong di Kota Udang ini ratusan. Salah satu tempat makan yang menyajikan kuliner ini Rumah Makan Empal Gentong Mang Dharma yang sudah berdiri sejak tahun 1947. Rumah makan satu ini selalu ramai, terutama di jam makan siang. Pengunjungnya tak hanya masyarakat Cirebon, tapi juga pendatang dari luar kota. Dari 1947. Ini apa aja Bu? Dagingnya apa aja yang disediakan menu ini? Daging, paru, usus, sama lokatnya. Ini supaya rasanya empuk, direbus berapa jam sih Bu? Kurang lebih 1 jaman Mas. Empal gentong sendiri adalah kuliner yang mirip dengan gulai. Dimasak dalam gentong menggunakan kayu bakar. Karena itulah kuliner ini dinamai empal gentong. Sengaja dimasak dalam gentong tanah liat untuk menambah kelezatan. Proses memasak yang cukup lama membuat daging sapi dalam setiap porsi empal gentong empuk. Kuliner ini disajikan dengan daun kucai, bawang goreng, dan sambal bubuk. Bagi pengunjung, empal gentong amat pas untuk dijadikan santapan di siang hari. Rasanya enak, empuk, dan harganya juga terjangkau. Kita biasanya kalau setiap istirahat, kita mampir ke sini. Biasanya yang kita pilih itu makanan seperti usus, daging, arpat. Satu porsi empal gentong dijual seharga Rp15.000. Bagaimana? Berminat menjadikan kuliner beraroma khas gentong dan kayu bakar ini sebagai menu makan siang Anda? Patrawana Citra melaporkan untuk NET. Segmen Citizen Journalism akan kembali menyapa layar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di NET 5. Dalam kebersamaan, kita mencintai negeri ini. Tanah kelahiran kita dengan kemegahan pilar-pilar alamnya. Kita melangkah di dalamnya, mengukir mimpi dan cerita untuk anak cucu nanti. Hari ini kita kembali mengingat untuk lestarikan rumah kita, Sang Permata Khatulistiwa. Dan bahwa mencintai negeri ini berarti merayakan kemerdekaan untuk pengajar. Sebuah catatan perjalanan budaya kembali ditulis untuk Indonesia bagus. Cita-citaku jadi polisi. Ditemani ukiran sejarah yang terus ditempa para lentera Indonesia. Saya belum pernah mengambil keputusan yang lebih yakin daripada menjadi pengajar muda.
Jadi yang pertama, temukan informasi terkini. Kita awali informasi pertama Net 10 pagi ini dari mancanegara. Segmen Citizen Journalism akan kembali menyapa layar Anda. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mbak Ranggani sama Mas Arif. Sekian Net 10 pagi ini, saya Ranggani Spanja. Dan saya Aris Sanjaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, setiap hari jam 10 pagi hanya di Net. Obrolan bergairah penuh ekspresi. Wig atau berewokan? Brewok deh. Tapi pakai wig. Pakai wig. Buat dia, tak ada topik yang tak menarik. Good morning, Sas. Ari naon, good morning, Tete. Sudah kan gini. Gitu. She is queen of the show. Sarah Sehan, setiap hari jam 7 malam, hanya di Net. For every update in the entertainment world, Hello people, howdy. we are the first to find informasi dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Temukan semuanya di sini. We don't miss any detail. Hi Net, this is May. Belajar untuk respect dengan apa yang dikerjakan. Time to say Bye-bye. Entertainment news hanya di Net. Anda berani hadapi tantangan kami? Eyo, what's up? Melengkapi malam Anda akan hadir excitement yang mencengangkan. Here to fly is not impossible. Prepare to be wow. This is not just another game. See you on X Games. Hanya di Net. Anda masih menyaksikan segmen Citizen Journalism Net 5. Ya, Zen, kamu pernah nggak mendengar Kepulauan Anambas? Pernah, tapi belum pernah ke sana. Apa yang menarik di sana? Nah, menarik sekali nih. Jadi di Jemaja Kepulauan Anambas ini kita bisa menjelajahi gua dengan bersnorkeling ataupun menyelam. Wow. Langsung aja kita simak yuk videonya berikut ini. Selamat datang di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Latihan bernganggut. Mari nikmati keindahan Laut Jemaja dengan berenang ataupun dengan bersnorkeling. Masih banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan di sini loh. Kalau di Jemaja ini, di segi destinasi itu banyak sekali Pak, item-itemnya. Pertama, Gengge Trekking, kita punya gunung yang tertinggi. Gunung itu punya sejarah Perang Dunia Kedua, itu pertahanan Jepang ada di sana. Kedua, kalau untuk snorkeling, terumbu karangnya masih bagus, masih layak. Kalian untuk diving bisa, lagi memungkinkan. Sekaligus untuk mancing, ikannya masih banyak. Nah, yang alam-alam itu seperti gua Walet, itu gua yang kita masukin dalam air dulu, udah nyelam, baru kita masuk ke dalam gua, kita punya. Menjelajahi Gua Duyak dan sekitarnya ini bisa menjadi petualangan tersendiri.
Selamat berlibur. Dan berikut ini adalah satu video karya seorang mahasiswa di Bandung, Jawa Barat. Dewi Kartika merekam indahnya kota romantis Paris dan ini dia videonya. Hi, I'm in nature. Hi, I'm Natures. Hi, I'm in nature. Ha, in nature. Bonjour, sekarang saya Dewi Kartika sedang berada di Paris, Prancis. Perjalanan saya mulai dari Katedral Notre Dame. Di perjalanan menuju Notre Dame, saya disambut alunan musik seorang seniman jalanan. Suaranya indah sekali. Alat musiknya pun unik. Bentuknya semula saya kira itu harpa. Ternyata bukan. Loh, kok ada patung di pinggir jalan sih? Ternyata ini hanya seorang seniman yang mencoba menyerupai patung. Mirip banget ya. Paris sepertinya kota sejuta seniman. Di sini juga ada seniman pembuat karikatur. Lihat, tidak dibutuhkan waktu lama bagi seniman ini untuk membuat karikatur wajah seseorang. Keren! Dari Notre Dame saya menyeberangi Sungai Seine. Dan voila, tibalah saya di tempat yang paling romantis, Jembatan Cinta. Konon pasangan yang mengunci gembok dengan inisial nama mereka dan membuang kuncinya di Sungai Seine, maka cintanya akan abadi. Tak heran jembatan ini penuh dengan gembok-gembok. Pernah nonton film Da Vinci Code? Pasti kalian kenal tempat ini. Musée du Louvre alias Museum Louvre. Di sini masterpiece karya Leonardo da Vinci disimpan. Hai, saya sekarang udah ada di museum dan di depan saya ini sekarang ada lukisan Mona Lisa. Ternyata lukisan Mona Lisa itu nggak sebesar yang dibayangin orang-orang. Menurut saya kecil. Mona Lisa bukan satu-satunya loh, masih banyak karya seni kelas dunia ada di sini. Hai, sekarang saya udah ada di Paris dan di belakang saya ini Menara Eiffel. Cantik banget kan? Rasanya bagai mimpi. Akhirnya saya tiba di Eiffel Tower. Menara besi karya Gustave Eiffel yang dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine, Paris. Dengan membayar tiket seharga 13 euro, akhirnya kami bisa naik ke puncak menara. Kita ini lagi nunggu antrian untuk masuk ke lift yang mengangkat kita ke atas. Ya, bentar lagi kita mau ke puncak Eiffel. Iya, benar. Menara Eiffel memiliki 3 tingkatan. Tiba di level pertama, mata saya terpukau oleh keindahan kota Paris. Oh iya, jika ingin melihat lebih jelas, hanya dengan uang 1 euro pengunjung bisa menggunakan teropong-teropong ini. Saya pun tak sabar ingin segera tiba di level 3 menara ini. Tidak ada yang lebih indah selain menikmati turunnya matahari dari puncak menara Eiffel ini. Ya Tuhan, indahnya. Oh iya, pada saat berangin, menara ini bisa berayun hingga 6-7 cm loh. Kebayangkan betapa kencang anginnya? Malam pun tiba. Lampu-lampu kota Paris tampak seperti bintang-bintang yang gemerlap. Menara dengan ketinggian 325 meter ini tidak kalah cantik loh dipandang dari kejauhan. 352 proyektor 1000 watt. 20.000 bola lampu dan 800 bola disko yang berkedip tiap setengah jam menjadi pemandangan yang jangan sampai terlewatkan. Adieu Paris!
Nantikan kisah inspiratif dari seorang pengusaha, Akbar Bukhari. Sesaat lagi hanya di Net 5. Kalau masalah legenda atau enggak kan itu keberuntungan juga, itu pandangan orang kan. Yang pantas disebut legenda itu cuma Sang Kuryang. Ini malam keberuntungan Anda. Stay at home and wait for a more entertaining night. Tuna Show! Ari Untung akan menemani malam Anda dengan topik menarik. Gue suka nyari Untung tuh pinter. Pinter tapi nggak mau kelihatan pinter gitu. Cerita semua FTV atau ya cerita-cerita kayak gitu ya, skenario kebaca semuanya. Kalau nggak kebaca kita nggak bisa syuting. Tonight Show, Senin sampai Jumat jam 10 malam, hanya di Net. Siapkan sarapan Anda untuk ditemani tayangan pagi yang inspiratif dan up to date. Selamat pagi Indonesia, selamat datang di Indonesia Morning Show. Awali hari ini dengan semangat berkarya. Akhirnya Indonesia juara. Terima kasih Coach Indra Syafri, terima kasih Skuad Garuda. Wah, ribuan siswa melakukan bersih-bersih pantai di Kenjeran pada Minggu pagi. Selamat beraktivitas, selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Net. Humor menggelitik akan menambah keseruan malam Anda. Happy Salman. Happy Salma. Happy Salaman. Happy Salma itu ya happy saya nggak cepet. Happy saya lama. Iya. Siul. Siul. Sial. Si Dewi. Si Iul. Iya. Dewi Yul. Iya. Jangan sampai gue bilang PLSDH. Please dah. The Comment, hanya di Net. This is for you. I'm gonna expect a lot more from you. Tapi I believe like there is something about you guys yang kayaknya saya pengen masukin gitu. You have to know that singers itu senjatanya itu di vocal cord. Janji ya, jangan malu-maluin saya loh. It takes a lot more than just singing skill to be a successful singer. Okay, try again. Seberapa pengennya kamu masuk Nest Academy? We're gonna make your life like hell. Kita kan sebenarnya pengen lihat pada saat lagi dia di bawah pressure. Now your turn. Ya Zen, kamu suka balapan gak sih? Oh, suka banget. Biasanya saya melihat Formula 1. Dan sekarang lagi ada film yang mengisahkan tentang legenda dari Formula 1, Niki Lauda. Kalau gitu nih hobi kamu balapan ini sama dengan pengusaha sukses yang satu ini. Mau tau nggak kira-kira gimana sih kiat suksesnya? Mau tahu banget pastinya. Dan liputan satu ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Zeni Zen. Dan saya Alis Kalista. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Halo, nama saya Akbar Bukhari. Welcome to my life. Tahun 71, pada saat itu orang tua saya bertiga, kakak adik mendirikan PO yang namanya CV Kurnia. CV Kurnia saat itu berkembang sampai mendirikan 2 PO lagi, menggunakan PT Anugerah dan CV Pusaka.
berkembanglah PO ini sehingga di tahun 95 PO ini sudah memiliki sekitar 200-an armada. Kalau armada bis saat ini kita sedang mengadakan peremajaan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 30 armada yang selesai dan sudah beroperasi. Semua armada tersebut baru, brand new. Langsung kita pesan dari Jerman. Kejadian itu hari Jumat, saya ingat, berlalu begitu saja. Saya mendapat kabar ada kecelakaan yang menimpa orang tua saya. Pada saat saya di bangku SMP, sekolah menengah pertama, saya mulai ikut dengan paman saya ke perusahaan keluarga yang ditinggalkan oleh ayah saya atau bapak saya. Saya nggak ngerti mesin sama sekali, akhirnya dikenalkan sama mesin. Setelahnya baru saya masuk ke dunia manajemen. Bisnis ini termasuk salah satu yang unik, di mana kita diwajibkan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam ruangan mesin ini. Di situ tantangannya. Kalau membina, saya boleh bilang SDM atau resources yang kita punya saat ini, itu lebih ke pendekatan emosional yang kita lakukan. Kita harus memerhatikan mereka juga tidak hanya pada saat pekerjaan itu pada saat di perusahaan kita aja, tapi kehidupan sehari-hari mereka juga harus kita touching langsung ke sana gitu. Saka Hotel itu nama sebuah daerah di Langro Aceh Darussalam. Nama tempat di mana kakek saya lahir, yaitu Lampau Saka. Saat itu kita mau ekspansi perusahaan ini kemana? Saya memilih mengembangkan bisnis keluarga melalui membangun sendiri hotel ini. Hotel Saka dengan moto The Truly Hotel with Hospitality. Awal-awal hotel ini berdiri, kita membuat sistem marketing itu promonya adalah promo bundling. Orang yang naik bis Kurnia juga otomatis mendapatkan voucher diskon hotel kita dan juga mendapatkan free shuttle bus ataupun shuttle angkutan ataupun taksi yang ada di perusahaan kita. Keluarga adalah yang memotivasi saya hingga saya bisa seperti saat ini gitu. Karena rasa tanggung jawab saya terhadap keluarga lah yang bisa mendorong saya, memotivasi saya hingga saya bisa melakukan apa yang saya lakukan pada saat ini. Jadi keluarga adalah segalanya bagi saya. Saya selalu menghormati dan selalu menyayangi seluruh keluarga saya. Kalau untuk dunia otomotif itu udah nggak terlalu asing buat saya gitu, karena paman saya juga pertama kali kenalin saya sama dunia usaha itu sama mesin. Akhirnya saya suka sama mesin, saya suka sama mobil. Tapi yang handicapnya paling banyak itu, yang paling menantang itu adalah rally. Saya ngedevelop mobil sendiri bersama tim. Saya ikut beberapa event kejuaraan daerah yang ada di Sumatera Utara, dan akhirnya bisa saya ikut juga kejuaraan nasional. Dan tahun 2006 saya juga bisa juara nasional. Akhirnya rally udah edik. Saya yakin bagi rally-rally yang lain, rally juga udah jadi satu kebutuhan, bukan hanya hobi. Seiring dengan perjalanan saya menggeluti olahraga rally ini, akhirnya ini juga menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa